Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai masalah perorangan di dalam pengelolaan kelas. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan di dalam proses pembelajaran di kelas, baik itu dosen atau nanti menjadi seorang guru. Yang pertama, tujuan, kedua respek, ketiga keteraturan, keempat berlaku adil, 5 rasa aman, 6 penuh dengan perhatian. Jadi kalau saya jelaskan yang pertama, tentu ketika kita melaksanakan proses pembelajaran, baik itu di kelas secara luring maupun di Zoom seperti ini melalui daring, saya kira tujuan ini harus jelas terlebih dahulu, apa yang menjadi materi, dan materi itu pun sudah dimasukkan di dalam silabus dan RPP atau RPS. Jadi tentu di dalam proses yang dilakukan di dalam kelas atau di dalam jaringan seperti ini, itu tidak boleh menyampaikan hal-hal yang memang tidak berkaitan dengan materi pembelajaran. Walaupun kadang-kadang memang terselip apa-apa yang disampaikan tersebut merupakan kepentingan atau masalah pribadi. Tetapi yang jelas bahwa tujuan dari proses yang dilakukan itu tentu adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para peserta didik. Kemudian mengenai respek, rasa hormat, jadi tentu antara pendidik dengan peserta didik itu sesungguhnya adalah saling membutuhkan ya. Artinya apalagi sekarang di zaman open access, banyak sumber-sumber belajar yang terbuka, baik itu di internet maupun di YouTube dan lain sebagainya, sehingga kalau kita ukur dari pengetahuan saja sesungguhnya terkadang para peserta didik kita mungkin mengetahui lebih banyak dibanding kita sebagai seorang pendidik. Oleh karena itu, maka penting bagi kita untuk melaksanakan proses pembelajaran itu dalam konteks saling belajar. Baik itu guru maupun siswa, itu sama-sama belajar. Jadi tidak ada yang superior seperti mengibaratkan para peserta didik ini gelas yang kosong kemudian dituangkan air oleh pendidik. Jadi kalau dalam konteks sekarang saya kira itu tidak produktif lagi. Kemudian yang ketiga keteraturan, jadi jelas bahwa proses belajar ini harus diatur, dijadwalkan secara teratur sehingga apa yang menjadi tujuan yang nomor 1 tadi dapat tercapai. Nah, seorang pendidik, mungkin Anda nanti menjadi seorang pendidik itu juga harus berlaku adil. Jangan sampai kemudian kita subjektif terhadap seorang peserta didik atau yang lain, baik itu di dalam proses pembelajarannya maupun di dalam proses evaluasinya. Yang sering kali dilakukan, ketidakadilan ini dilakukan itu adalah dalam proses evaluasi, baik itu ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Terkadang ada rasa keberpihakan, apakah itu karena kekeluargaan, kemudian kedekatan, atau perasaan-perasaan lain yang lebih dalam daripada itu. Jadi tentu hal ini tidak produktif untuk
peningkatan pengembangan keberlanjutan dari proses belajar itu sendiri. Nah, bagi para peserta didik dan pendidik juga membutuhkan rasa aman. Oleh karena itu, sekolah didesain sedemikian rupa untuk memastikan bahwa warga sekolah itu aman dan nyaman di dalam proses pembelajaran, baik dalam lingkup kelas maupun dalam lingkup sekolah itu sendiri. Jadi dipastikan bahwa tidak ada gangguan yang dialami, apalagi yang bersifat mengancam keselamatan nyawa. Sekolah-sekolah biasanya dipagari, kemudian ada pintu gerbang, pas proses pembelajaran berlangsung itu dikunci kadang-kadang, dan ini akan memberikan rasa aman baik dari gangguan manusia yang lainnya maupun dari binatang. Nah, hal yang terpenting kemudian juga harus diperhatikan adalah para pendidik nanti. Pendidik harus mengerti dan menaruh perhatian yang intensif kepada para peserta didik. Apalagi pertemuan yang dilakukan adalah pertemuan secara luring. Jadi intensitas pertemuan, intensitas tatap muka itu mungkin lebih efektif sehingga para pendidik, guru, atau dosen dalam hal ini itu bisa melihat secara langsung gerak tubuh, mimik, muka, kemudian berbagai macam perilaku para peserta didik kita di sekolah atau di kampus. Dengan demikian para pendidik itu bisa memberikan perhatian mungkin lebih intensif. Jadi berbeda dengan pembelajaran secara daring seperti ini, jadi tentu sangat terbatas sekali bisa melakukan perhatian, terutama hal-hal yang bersifat emosional. Jadi kalau saya melihat bahwa pembelajaran seperti ini, pembelajaran daring seperti ini sesungguhnya kurang terlalu efektif karena kita belum siap secara semangat belajar atau motivasi belajarnya. Kemudian saya lanjutkan dengan keterampilan mengelola kelas. Jadi hal ini sesungguhnya kita bisa efektifkan agar masalah pribadi individu yang nanti muncul itu tidak terlalu signifikan pengaruhnya terhadap proses pembelajaran. Seperti tadi, tentu tujuan ini harus jelas terlebih dahulu. Apa yang menjadi materi, kemudian apa yang ingin disampaikan, itu harus jelas, baik di dalam dokumen silabus maupun RPS-nya, kemudian di dalam penyampaian di awal melalui kontrak belajar atau kontrak kuliah. Nah, mengelola kelas yang baik tentu harus berkaitan erat dengan tanggung jawab, baik itu bagi para pendidiknya maupun bagi peserta didiknya. Masing-masing memiliki tanggung jawab sendiri, jadi pendidik ada tanggung jawabnya, peserta didik juga ada tanggung jawabnya. Jadi seandainya masing-masing melaksanakan sesuai dengan dharmanya, maka tentu tidak akan ada persoalan, tidak akan ada masalah di kemudian hari. Kemudian mahasiswa mengerti arah tingkah laku sesuai tata tertib. Jadi di kampus, di sekolah, saya yakin pasti sudah ditempel, kemudian diberikan arahan mengenai tata tertib yang harus dilakukan atau ditaati. Kalau mahasiswa baru tentu diberikan di saat ospek atau di saat MOS, sehingga dari awal para peserta didik kita sudah mengetahui arah dari apa yang harus dilakukan, kemudian apa yang harus dihindari ketika melaksanakan proses pembelajaran tersebut.
menimbulkan rasa berkewajiban mahasiswa melibatkan diri dalam tugas. Jadi tentu sekali lagi karena dharma kita sebagai seorang brahmacari untuk belajar, ya mau tidak mau kita harus memotivasi diri kita, memastikan diri kita setiap hari itu membaca, mendengar, menonton hal-hal yang memang kita butuhkan untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan kita. Terkadang ketika kurangnya kontrol yang terjadi, kurangnya perhatian dari orang-orang dewasa atau orang tua di rumah, jadi banyak mungkin para peserta didik merasa bahwa proses yang sedang dialami tidak terlalu signifikan. Kemudian mengembangkan keterampilan penyajian. Jadi ini pertama oleh seorang pendidik, dan yang kedua bisa oleh para peserta didik ketika melakukan diskusi-diskusi. Jadi karena kita sekarang sudah masuk kepada revolusi industri 4.0 dengan pembelajaran abad 21 ditopang oleh IT, maka mau tidak mau kita harus melakukan pengembangan terhadap keterampilan-keterampilan kita, terutama pada penyajian materi yang mungkin dibutuhkan di dalam proses pembelajaran setiap kali pertemuannya. Kemudian sadar akan kebutuhan mahasiswa, karena kebutuhan mahasiswa ini adalah kebutuhan belajar, sehingga para pendidik harus menjadi fasilitator yang baik ketika mahasiswa memang memiliki kebutuhan-kebutuhan yang spesifik, apalagi yang mungkin agak sedikit berbeda dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan di dalam setiap kali pertemuan. Jadi berbicara masalah kebutuhan mahasiswa, jadi tentu seharusnya hanya kebutuhan belajar, jadi bukan kebutuhan yang lain. Memberikan respon efektif terhadap mahasiswa penting bagi seorang pendidik, seorang dosen, itu memberikan kepastian di awal sebelum kemudian memberikan reward atau punishment. Bagaimana kemudian aturan, bagaimana kemudian yang diharapkan dituangkan di dalam RPS yang telah dibuat, itu disampaikan terlebih dahulu, diberikan dulu apa seharusnya dan apa yang tidak seharusnya, sehingga ketika suatu masalah terjadi atau sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, maka respon dari pendidik itu bersifat edukatif. Kemudian saya lanjutkan, ini beberapa komponen dalam pengelolaan kelas, sikap tanggap, kemudian membagi perhatian, memberikan petunjuk yang jelas, memberi teguran, memberi penguatan, menimbulkan laju belajar, mengkolaborasi belajar mahasiswa. Jadi ini beberapa hal yang mungkin Anda sudah pernah baca, Anda sudah pernah simak, tetapi dalam hal ini mungkin saya akan memberikan penguatan atau penjelasan mengenai pentingnya kita memberikan teguran dan memberikan penguatan. Jadi terkadang di dalam proses belajar itu bisa jadi para peserta didik kita, walaupun mungkin sudah kita sampaikan beberapa kali mengenai hal-hal yang harus dilakukan dan harus dihindari, kadang-kadang bisa jadi dilupakan atau dilalaikan. Sehingga hal itu bisa merusak atau mengganggu proses yang terjadi. Nah, para pendidik, nanti Anda sekalipun ketika menjadi seorang guru atau seorang dosen, ya paling tidak secara konsisten
memberikan teguran dari apa yang menjadi kesalahan atau kelalaian dari para peserta didik kita. Kemudian memberikan penguatan di mana di dalam siklus belajar mahasiswa yang cenderung lama, seperti yang kita alami dari sekolah dasar 6 tahun, sekolah menengah pertama 3 tahun, sekolah menengah atas 3 tahun, sampai dengan mahasiswa atau perguruan tinggi 4 tahun, itu kan sebenarnya siklus belajar yang lama. Anggaplah Anda sekarang dalam posisi S1, program sarjana dengan 4 tahun, jadi di dalam rentang 4 tahun ini bisa jadi Anda mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang mungkin kurang mengenakan, yang bisa menurunkan motivasi, menurunkan semangat belajar Anda. Jadi di semester 1 mungkin semangat sekali, semester 2 masih semangat, semester 3 sudah sedikit menurun, semester 4, semester 5 sudah mulai bosan, kemudian semester 6, semester 7 baru semangat lagi, semester 8 tambah semangat lagi. Jadi di dalam ketika peserta didik kita mengalami penurunan motivasi belajar, penurunan semangat untuk meningkatkan kemampuannya, maka disitulah peran dari para pendidik untuk mengembalikannya sehingga apa yang menjadi tujuan di awal ketika dia masuk ke kampus atau masuk ke sekolah itu bisa tertuntaskan. Ya paling tidak tuntas. Syukur-syukur kemudian bisa memperoleh prestasi, bisa memperoleh hal yang terbaik. Nah, bagaimana kemudian dengan masalah individu ini? Masalah ini saya tuliskan dengan universal karena ya ini sesungguhnya dialami tidak hanya mungkin di kelas ini, tetapi juga pada kelas atau para peserta didik yang lain. Jadi yang pertama, menarik perhatian orang lain ini menjadi bagian yang mungkin bisa jadi dilakukan oleh orang-orang yang atau peserta didik kita yang memang mungkin bermasalah di rumahnya, kemudian tidak mendapatkan kasih sayang, tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat sekitarnya, yang kemudian ketika dia di sekolah meluapkan segala emosi yang dialami di luar lingkungan sekolah tersebut di kelas. Jadi menarik perhatian orang lain ini bisa jadi dengan cara dia berteriak, cara ribut, kemudian mengganggu yang lain. Dan ini kalau pengalaman saya belajar dari SD sampai dengan perguruan tinggi, itu pasti ada saja orang-orang yang melakukan ini. Jadi kadang-kadang nyeletuk. Jadi kalau ada guru atau temannya mengatakan sesuatu, dia langsung nyeletuk dan mencoba membahas dengan teman yang lain. Jadi seolah-olah agar seluruh rekan-rekannya itu memperhatikan dia. Selanjutnya adalah mencari kekuasaan. Mohon maaf, kurang K. Jadi mencari kekuasaan di mana para peserta didik terkadang menginginkan dirinya itu bisa menguasai teman-temannya untuk berbagai macam tujuan. Jadi apakah itu bersifat materi maupun hanya bersifat emosi semata. Ketika dia bisa menguasai orang, mungkin dia bisa meminta atau melakukan sesuka hati, ya, melakukan sesuatu sesuka hati.
Kemudian menuntut balas, jadi ini juga menjadi hal yang menarik bagi saya ketika seorang peserta didik itu tidak terima dengan apa yang dilakukan, bahkan kalau pengalaman saya tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh seorang guru. Sehingga kadang-kadang perilaku yang menyimpang itu sangat ekstrim, seperti mengempeskan ban sepeda motor gurunya dan lain sebagainya. Kemudian memperlihatkan ketidakmampuan, jadi ini juga menjadi bagian dari yang paling sering dilakukan. Jadi siswa yang memperlihatkan ketidakmampuan, jadi itu pada dasarnya terasa amat tidak mampu berusaha mencari sesuatu yang dikehendaki. Karena dia melihat dirinya tidak memiliki kemampuan yang baik, atau dia memiliki kemampuan tapi tidak ingin melakukan sesuatu, dia akan memperlihatkan ketidakmampuan dengan hanya diam, kemudian duduk di pojok, dan dia melakukan sesuatu yang tidak produktif. Dalam konteks ini mungkin para peserta didik kita bersikap menyerah terhadap tantangan yang dihadapi. Jadi seolah-olah bahwa yang bisa mungkin cuma rekannya yang aktif saja dan dia tidak merasa memiliki kemampuan itu. Bahwa siswa ini menganggap yang ada di hadapannya hanyalah kegagalan yang terus-menerus. Sesungguhnya perasaan tanpa harapan dan tidak tertolong lagi ini biasanya diikuti dengan tingkah laku mengundurkan atau menunjukkan diri. Sikap yang memperlihatkan ketidakmampuan ini sesungguhnya akan selalu berbentuk pasif. Mungkin kalau di dalam bahasa Balinya, nah paangken beye. Jadi padahal kalau kita lihat beberapa teori belajar sesungguhnya tidak ada guru, tidak ada orang yang bodoh ya. Saya yakini juga semua mahasiswa PAH pagi ini yang berjumlah 37 orang juga tidak ada yang bodoh. Hanya apakah dia mampu untuk, apakah memiliki motivasi untuk menampilkan kemampuannya dengan baik atau tidak, menampilkan citra dirinya yang positif atau tidak. Jadi jangan-jangan hanya ya dah biarin dia saja gitu. Jadi dalam konteks ini memang perlu ada sebuah tindakan yang dilakukan oleh pendidik untuk melihat atau mengidentifikasi untuk menerapkan suatu formula yang efektif untuk mengatasi persoalan-persoalan masalah individu ini. Jadi penggolongan masalah perorangan ini didasarkan atas anggapan dasar bahwa tingkah laku manusia itu mengarah pada pencapaian suatu tujuan. Jadi setiap individu memiliki keinginan dasar untuk memiliki dan untuk merasa dirinya berguna. Jadi kalau yang benar itu sesungguhnya adalah dia memotivasi dirinya untuk bisa menjadi orang yang berguna. Jika seorang individu dapat mengembangkan rasa memiliki dan rasa dirinya berharga, maka tentu para peserta didik ini akan bertingkah laku yang menyimpang. Ada keempat dari perilaku menyimpang ini, jadi tentu mungkin ada yang Anda lakukan atau ada yang Anda rasakan. Jadi seseorang siswa yang gagal menemukan kedudukan dirinya secara wajar dalam suasana hubungan sosial yang saling menerima, biasanya kalau hal ini mungkin dalam konteks secara aktif maupun pasif, jadi tentu akan bertingkah laku yang berbeda. Jadi seperti tadi mungkin mencari perhatian atau yang lainnya.
Nah, kemudian di sini ada beberapa yang bisa saya contohkan mengenai bagaimana cara mengelola peserta didik. Jadi kadang-kadang para peserta didik itu ada yang terlalu cerewet. Jadi mungkin strategi penanganannya kita bisa menyampaikan begini. Hal yang menarik dari pendapat Anda adalah ini. Kemudian sekarang coba kita lihat pendapat dari kelompok atau peserta didik yang lain. Jadi karena kita sifatnya adalah fasilitator belajar dan tujuannya adalah untuk motivasi positif, jadi tentu kita tidak bisa langsung pada titik yang kita anggap itu sedikit menyimpang. Anggaplah contohnya kalau ada yang terlalu cerewet, kita langsung menyatakan, kamu ini cerewet sekali gitu. Jadi tentu tidak bisa. Jadi perilaku kita sebagai orang tua di rumah atau teman gitu, jadi tidak bisa serta-merta kita langsung terapkan di kelas. Karena sekali lagi sifatnya harus akademik, kemudian motivasi dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang senang berdebat, mungkin ini. Kemudian ada terlalu cepat menjawab, jadi memotong pertanyaan, pernyataan gitu. Jadi potong jawabannya dengan bijaksana dengan mengajukan pertanyaan kepada yang lain. Jadi ini sesungguhnya sebuah solusi untuk mengalihkan perhatian, mengalihkan perbicaraan, bisa dengan topik yang lain, bisa dengan orang yang lain, atau para siswa yang lain. Berbicara tidak jelas. Nah, ketika para siswa kita ada yang berbicara tidak jelas, dalam hal ini mungkin mengajukan pertanyaan atau menanggapi, jadi ya harus kita sendiri yang kemudian melakukan penyusunan ulang mengenai apa yang disampaikan dengan bahasa yang baik dan mudah. Ada juga yang suka ngelantur, jadi ketika bertanya maunya ke Batu Bulan tetapi ke Ubung dulu gitu, atau ke Nusa Dua dulu baru nanti ke Batu Bulan. Jadi ngelantur. Jadi kita tentu juga harus memastikan bahwa karena waktu belajar kita terbatas, jadi harus efektif. Ada juga yang berbicara tidak jelas, jadi kita harus kembali melakukan pengulangan atas pernyataan dari para peserta didik. Kemudian selalu salah, dia berpendapat tetapi terus salah, maka jadi tentu kita tidak boleh langsung menyatakan dia salah, tapi mungkin ada sesuatu yang mungkin kita bisa berikan agar dia melakukan bacaan ulang terhadap referensi-referensi yang ada. Kemudian meminta pendapat, tidak mau berbicara. Jadi ini yang paling umum terjadi, ini kan sebenarnya tidak mau berbicara. 3D istilah. Jadi cuma datang, duduk, diam, gitu, kemudian pulang. Gugah minatnya dengan minta pendapatnya, tanya teman sebelahnya, lalu pendapatnya. Ketidaksesuaian kepribadian, keras kepala, kemudian topik yang salah, jadi juga menjadi bagian dari perilaku-perilaku pribadi yang sesungguhnya umum dilakukan. Tukang mengeluh, jadi kadang-kadang tidak hanya di S1, di S2 sekalipun saya sering mendengar ada keluhan-keluhan mahasiswa ketika diberikan tugas umpamanya. Jadi ketika diberikan, jadi apalagi pembelajaran secara daring seperti ini ya. Jadi sesungguhnya tidak hanya para peserta didik saja yang bosan, pendidiknya juga bosan gitu. Kita tidak bisa melakukan sesuatu yang lebih elaboratif. Ya. Tetapi ya inilah sebuah kebijakan yang diambil tentu untuk keselamatan kita bersama. Jadi mahasiswa diberikan tugas satu saja dalam satu semester sudah mengeluh. Padahal ya ketika kita mau sesungguhnya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita secara signifikan, ya harusnya lebih dari itu.
Jadi katakan hal tersebut dapat dibicarakan secara pribadi, kemudian ada waktu yang mendesak, suka mengobrol, ini juga menjadi penting. Kalau pembelajaran luring di kelas, mungkin kita sebagai seorang pendidik langsung tahu ya, langsung tahu siswa kita atau mahasiswa kita mengobrol. Biasanya dilakukan dengan teman yang berdekatan, duduknya di sebelahnya, di depannya, di belakangnya gitu ya. Tetapi kalau sekarang dengan pembelajaran secara daring, ngobrolnya sudah tidak lagi pada posisi tempat duduk. Jadi mereka bisa ngobrol di grup, di WhatsApp, di Telegram gitu. Yang paling sering itu adalah di grupnya, grup WhatsApp atau grup Telegramnya. Bisa mengobrol, mengomentari teman-teman yang lain, mengomentari para guru atau dosennya gitu. Kemudian screenshot gambar temannya dikirim ke grup. Jadi mengobrolnya kemudian tidak membutuhkan posisi lagi. Jadi tinggal di handphonenya atau di layar. Kita atau para pendidik jadi tentu tidak bisa secara signifikan mengetahui siapa yang mengobrol karena tatapannya ke depan tapi tangannya yang bergerak gitu. Ini memang beberapa kelemahan yang dihadapi dalam pembelajaran secara daring. Tetapi saya tentu berkeyakinan bahwa siapapun nanti yang serius di dalam proses yang menyulitkan dan menjenuhkan ini, jadi dia akan lebih survive ketika proses belajar secara luring. Karena mungkin tidak semua para peserta didik kita itu fokus dan concern untuk belajar dan mengikuti pembelajaran. Kadang-kadang hanya banyak yang hanya sekedar formalitas semata. Tetapi kalau yang mengambil posisi dalam posisi formalitas semata, maka ya tidak akan mendapatkan apapun. Bagi rekan-rekan yang melakukan itu dengan baik, melakukan itu dengan signifikan, jadi dia akan memperoleh dampaknya yang lebih signifikan juga. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Jadi kalau ada yang didiskusikan,